Kegiatan hari ini dimulai dengan bantuan sosial dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu bantuan alat bantu fisik seperti kursi roda, tongkat, kemudian kruk dari Pak Wali Kota, dengan bukti bahwa pemerintah Jakarta Selatan, terlebih pemerintah Jakarta, sangat peduli dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Jadi mereka membantu kita dengan memberikan bantuan-bantuan seperti salah satunya adalah alat bantu fisik. Juga dia memberikan kita, selain dari Pak Wali Kota memberikan alat bantuan fisik, mereka juga kerjasama dengan Sudin Kesehatan, yaitu memberikan pemeriksaan secara gratis untuk menjaga kesehatan kita supaya lebih prima, dan kita juga didukung dari 5 rumah sakit terkemuka se-Indonesia. Indonesia sendiri, stroke ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, yakni nomor 1 di Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, di tahun ini kawan Stroke Indonesia atau KASI bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan ratusan penyintas stroke dengan mengusung tema Every Minute Counts, Know the Sign of the Stroke. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kali ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir bergabung bersama kami di sini. Sebelumnya saya akan ke Ibu Maria Sri Rosa Sinta terlebih dahulu sebagai Ketua Kawan Stroke Indonesia atau KASI ya Ibu ya. Ibu, KASI ini kan seperti kita tahu sebagai wadah yang begitu penting tentunya untuk para teman-teman penyintas stroke ya Bu ya, untuk hadir, mendukung dan juga menemani para penyintas stroke ini. Nah, sebetulnya mungkin boleh dijelaskan dulu Bu, peranan KASI ini dalam mendukung atau mendampingi teman-teman penyintas ini seperti apa sih Bu? Terima kasih. Peranan KASI ini adalah Kawan Stroke Indonesia, pendampingan antara pasien pasca stroke, di mana pasien sudah selesai dengan stroke dari rumah sakitnya, dia harus bingung bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, mungkin dengan situasi barunya dialami oleh badannya, kemudian bagaimana dia harus menemukan temannya, kemudian bagaimana berlatih. Karena selama ini saya melihat, mohon maaf sekali, seperti yang kita sudah ada ya dengan rumah sakit, kita mungkin cuma 1 kali seminggu, kemudian itu rasanya sangat kurang. Lalu terbentuklah komunitas di mana kita berkumpul, dan kemudian dari 1 kali sebulan menjadi 2 kali sebulan, dari teman-teman 2, 3. Terus saya juga sangat berterima kasih, saya didukung oleh lingkungan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ketua RW saya, yaitu Bapak Syamsi Alam Lulus, yang menyediakan tempat RW-nya dia untuk salah satunya kalau kita mau mengadakan misalnya ada kegiatan yang cukup lumayan besar, dia sediakan tempatnya dan diberikan secara cuma-cuma. Juga acara itu pun juga didukung oleh beliau. Jadi saya juga berharap teman-teman yang awalnya itu hanya sedikit, ternyata dari mulut ke mulut, dari awalnya cuma 5, 10, kemudian berkembang menjadi ada 20, 30, dan ini 200, dan puji Tuhan sampai detik ini mencapai 6.000 lebih dari seluruh Indonesia. Artinya KASI memang memiliki peran yang begitu besar ya Bu ya bagi para teman-teman penyintas. Nah, untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan mungkin secara setiap hari atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya ada apa saja Bu? Nah, saya terus terang saya juga mungkin ini dari diberi, saya punya niatan baik, tapi Tuhan memberikan saya jalan yang sebetulnya jalan yang lucu ya. Saya bertemu dengan seseorang yang dari UPN, kemudian saya pertama kali agak ragu, kok ini mau buat kesembuhan pasien, tapi apakah betul mau menolong? Dari kita berbicara, bilang iya Bu, kita dari universitas UPN, kita mau membantu pasien-pasien yang sembuh. Jadi akhirnya kita kayak gayung bersambung, kita ada pasien dan ada anak-anak yang berlatih dan kita dibantukan oleh mereka, dan akhirnya kita akan selalu ya Bu,
mereka ditolong dengan pelatihan-pelatihan yang ada, bahkan kita juga bertemu dengan mahasiswa-mahasiswanya yang ingin lulus juga kita bantu untuk memberikan ujian. Gimana Bu Yumi? Baik Ibu, namun sebelum kita membahas lebih lanjut ya Bu, tentunya tentang peringatan Hari Stroke Sedunia ini, mungkin masyarakat umum juga banyak yang ingin tahu begitu Bu. Kita ini kan masyarakat mungkin banyak yang mengetahui bahwa stroke hanya dirasakan atau diterima gitu ya oleh orang tua saja atau bagi para lanjut usia Pak. Ternyata tadi saya juga lihat di dalam bahwa ada yang masih muda ya Bu ya, di usia produktif pun bahkan bisa terkena stroke begitu. Nah, saya akan ke Pak Agustiawan selaku dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Pak. Sebetulnya gejala atau faktor penyebab yang dirasakan oleh para penyintas stroke awalnya ini seperti apa sih, Pak? Terima kasih untuk gejala yang dirasakan biasanya ada akronimnya, singkatannya pertama itu dari PES mukanya bisa tidak simetris atau mengalami ketidaksimetrisan. Kemudian biasanya lengannya juga berat untuk diangkat atau satu sisi tubuhnya berat untuk digerakkan. Kemudian dari bicaranya juga menjadi terganggu, menjadi belok. Kemudian juga bisa juga hilang keseimbangan sampai mungkin tidak sadarkan diri. Dan itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan segera. Seperti itu mungkin tanda gejala dari sini. Berarti artinya proses pemulihan ini juga tergantung seperti apa kondisi pertamanya ditangani ya Pak ya? Jadi pertolongan pertama menjadi sangat penting karena ada namanya golden hour atau waktu emas. Apabila dalam waktu emas itu bisa diberikan pertolongan dengan cepat, dengan segera dan tepat, itu akan meminimalisasi ketika recovery pasca stroke. Bagus, masyarakat juga ini kan banyak yang mengetahui ada sebutan stroke ringan dan stroke berat. Nah, ini apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya, Pak Agus? Baik, perbedaan antara stroke ringan dan stroke berat itu sebenarnya ada klasifikasi dari derajat keparahannya ya. Berapa luas area otak yang rusak atau ketidakmampuannya atau disabilitas dari anggota geraknya, berapa banyak yang tidak bisa berfungsi. Karena ada klasifikasi tertentu sehingga nanti orang yang terkena stroke itu bisa diklasifikasikan stroke ringan ataupun stroke berat. Baik, kalau tadi Pak Agus sudah menjelaskan ini ciri-ciri atau gejala awal bagi para penyintas stroke. Saya akan ke salah satu penyintas stroke yang sudah ada di sini juga. Mungkin Ibu boleh diperkenalkan, Ibu siapa? Saya Bu Karyawati, istri dari Letkol CAE Rosadi saya. Pak Rosadi. Iya, Pak Rosadi ini penyintas stroke sudah berapa lama Ibu? Sudah 4 tahun setengah. Mungkin boleh dijelaskan atau bercerita sedikit Ibu, cerita awalnya seperti apa, kemudian akhirnya bergabung bersama teman-teman KASI dan seberapa penting peran KASI dalam menemani perjalanan Ibu dan Pak Rosadi? Pak Rosadi dinas di Mabes TNI di Satkomda. Beliau mungkin kecapean pulang dari bawa pasukan. Nah, karena hati yang gelisah sehingga tadinya stroke-nya masih bisa jalan, tapi begitu emosi marah yang tidak bisa dikeluarkan maka jadi seperti ini. Dalam keadaan kondisi kepangkatannya yang lagi inilah, dia down dan tidak mau apa-apa. Begitu ketemu sama Bu Rosa lewat kasihnya, mulai sedikit-sedikit mau membuka diri, mau ketemu sama Bu Rosa hanya kangen katanya gitu. Tapi dari semangat itu sekarang alhamdulillah udah bisa jalan tapi pakai tongkat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rosa. Jadi memang pasien stroke harus bahagia, harus ikut dengan organisasi yang seperti ini. Mudah-mudahan kesembuhan bisa kembali lagi. Luar biasa, artinya memang begitu penting ya Bu ya, betul. dalam proses pemulihan ini ya Bu ya KASI. Nah, setelah mungkin mengalami perubahan dari sisi fisik, tapi kan dari sisi psikologis ataupun mental juga pasti sangat terkuras ya Bu ya. Betul. Nah, seperti apa Bu proses penyesuaian diri dari kondisi baru itu, kemudian juga Ibu melihat fasilitas di lingkungan sekitar selama ini itu dalam mendukung proses pemulihan perjalanan Ibu ini seperti apa Bu? Ya, karena beliau merasa minder dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi dia menutup diri, mau dilatih berobat apapun, apapun tidak ini. Tapi sejak hatinya mulai terbuka, mengenal bahwa yang sakit itu bukan dia sendiri gitu. Masih banyak yang lebih parah, tapi alhamdulillah dari pemberian support dengan kelompok ini, dengan KASI ini, maka
ya seperti ini, kesembuhannya pelan-pelan nyata gitu. Jadi bagi kami para atau ibu sendiri yang menemani begitu ya Bu ya, juga ikut bahagia melihat perkembangan Bapak ya Bu ya. Betul. Baik, artinya Kasih memang turut mendampingi dan juga menemani para penyintas ini, bahkan jumlahnya ratusan dari seluruh wilayah Jabodetabek. Nah tadi kalau Ibu Rosa sempat menyebut bahwa di lingkungan RW 6 Perumahan Buana Indah juga sangat mendukung ya Bu ya, dari sisi fasilitas kemudian juga lingkungan. Nah saya akan ke Pak Syamsir Alam Lubis selaku Ketua RW 06 Perumahan Buana Indah Lebak Bulus. Pak, selama ini melihat perjalanan Kasih yang sudah panjang begitu ya Pak ya, seperti apa dukungan yang sudah diberikan Pak? Ya, jadi syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita memang sebelumnya juga bahwa memang saya menyebutkan RW 06 Taman dengan paguyuban RW 06 Taman. Jadi semuanya harus bersaudara. Nah, jadi kebetulan terakhir belakangan ada muncul di situ seorang tokoh. Di tokoh ini Ibu Rosa Maria, istri daripada Bapak Philip. Nah, ini mula-mula beliau itu hanya ya dari awal-awal sedikit, tapi lama-lama seperti yang sering diceritakan oleh beliau tadi makin banyak. Dan kita memang seperti yang sudah tadi dari RW 06 mendukung sepenuhnya. Kita guyup di situ. Jadi kita tidak membeda-bedakan siapa yang ini, siapa yang itu, tapi dua sama-sama. Dan apapun fasilitas yang diperlukan, ya baik mengenai tempat atau lapangan atau lain-lain itu kita tetap dukung. Baik. Artinya karena kita juga sudah lihat perjalanan yang ini begitu membawa dampak positif ya, Pak ya, bagi lingkungan sekitar, tentunya penyintas stroke ini. Terima kasih Ibu Rosa, Pak Agus dan juga Pak Syamsir atas waktunya dan juga Ibu dan Bapak untuk kesempatan berbincang kali ini. Karena pemirsa tentunya pada peringatan Hari Stroke Sedunia ini juga menjadi momentum bagi kami atau kita semua untuk menyadarkan masyarakat juga akan pentingnya pencegahan penyakit stroke dan juga pentingnya deteksi dini terhadap segala resiko yang menyertainya. Nah, selain itu komunitas seperti Kasih ini juga dapat kita lihat bahwa mereka dapat memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh para penyintas. Harapan dari kita sebagai komunitas stroke Indonesia ada dua. Satu adalah supaya meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai apa itu stroke dan bagaimana supaya perlu waspada. Karena masalah stroke ini kalau udah menyerang, itu waktu itu sangat menentukan tingkat kesembuhan dan tingkat pemulihan. Ya, makanya tema tahun ini dari Hari Stroke adalah every minute count. Setiap menit adalah berarti. Nah, itu tujuan kita. Bukan hanya pemerintah saja, tapi ini adalah tugas kita bersama termasuk komunitas kawan stroke. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya para penyintas stroke atau stroke survivor itu bisa tetap semangat untuk pulih. Dan di samping itu bagaimana supaya bisa hidupnya mandiri. Ya, dan tetap mempunyai daya ingat, daya fisik yang bagus dan tetap bergerak supaya pemulihan itu datang pada saatnya. Makna dari acara ini adalah akan hadir sekitar 300 penyintas stroke dari seluruh Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian juga Bandung. Teman-teman dari Bandung dalam rombongan 2 bus dari pagi jam 3 pagi sudah berangkat menuju ke sini. Dari kami Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan
salah satu ragam disabilitas adalah disabilitas fisik. Dan salah satu disabilitas fisik adalah teman-teman yang karena stroke. Karena mereka mengalami hambatan untuk bergerak, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan hal ini, banyak masyarakat yang belum paham apakah stroke termasuk penyandang disabilitas atau bukan. Dan kepada kami datang kelompok teman-teman stroke yang ingin bertanya dan juga ingin kejelasan apakah mereka termasuk dalam kedisabilitasan atau tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan penyandang disabilitas adalah siapapun juga yang karena kondisi salah satu fisiknya kesulitan untuk berinteraksi dalam konteks sosial dan kesulitan untuk bisa mendapatkan hak-haknya karena kondisi fisiknya itu. Maka ini terkategorikan sebagai penyandang disabilitas. Dan ini penting untuk bisa mendapatkan kejelasan. Kenapa? Karena nanti dari pengakuan terhadap kedisabilitasan akan ada kewajiban yang harus diberikan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, hal yang terpenting lagi adalah teman-teman penyandang disabilitas yang karena stroke ini belum paham bahwa mereka terkategorikan stroke dan di dalam sistem administrasi kependudukan mereka masih sebagai bukan penyandang disabilitas, sehingga dalam konteks pendataan dalam Adminduk perlu ada perubahan data dari bukan disabilitas menjadi disabilitas karena maknanya nanti luas, yaitu bagaimana negara akan menyiapkan dukungan baik secara fasilitas ataupun secara langsung kepada teman-teman yang mengalami stroke itu bisa diberikan. Sehingga bagi kami Komisi Nasional Disabilitas, momentum saat ini adalah momentum untuk bisa kita sosialisasikan terkait penyandang disabilitas, bahwa stroke termasuk penyandang disabilitas dan mereka semua memerlukan atau ada hak-hak yang harus diterima dan negara wajib untuk memberikan dukungan kepada kondisi apakah terapinya, alat bantunya, layanan kesehatan, kemudian bagaimana pengembangan sosial dan lain sebagainya, demikian. Ya, saat ini memang kan teman-teman strokers atau yang terkena stroke ini ya, yang bergerak secara masif, kemudian memberikan dukungan kepada teman-temannya dan juga para keluarga dan pemerintah diajak duduk bersama. Nah, dari sini kemudian kan ada pemahaman dari pemerintah secara konkret. Memang layanan kesehatan kan sudah sangat baik ya dengan BPJS kesehatannya itu untuk teman-teman stroke itu kan sudah di-cover.